gelar atau sebutan kehormatan yang sepantasnya disematkan kepada Uyut Semar Badranaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi di channel Reza Rahasia. Untuk kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang sudah menjadi seharusnya dimengerti, dipahami, dan dimaknai dengan kedalaman hati mengenai Sang Pamomong Tanah Jawi, mengenai Sang Pendidik, Sang Pengarah, dan Sang Pengurus, yaitu Uyut Semar Sang Hyang Ismaya. Apa yang akan saya sampaikan bisa saja dan kemungkinan besar tidak sama dengan sepemahaman yang menyaksikan konten kali ini, bisa kontra ataupun baru ataupun dianggap ngawur dan lain sebagainya. Oleh karenanya, jika hatimu dan pikiranmu sudah menolak sedari awal, maka jangan menyaksikan konten ini. Silahkan berpindah ke video lain. Silahkan cari yang sesuai dengan akal pikiranmu dan hatimu, agar kau tidak terperdaya dan didominasi hawa nafsu. Apapun yang saya sampaikan hanyalah untuk bahan kajian olah rasa dan olah pikir. Jangan dianggap kebenaran mutlak. Silahkan saksikan jika berkenan menyaksikan. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang masih setia menyaksikan konten kali ini. Semoga apapun yang disampaikan, apapun perkataan dan kalimat yang terlontar dari diri saya yang penuh dosa, penuh khilaf, penuh salah, dan tidak ada kelebihan apapun sama sekali, tidak mengetahui apapun sama sekali, tidak memiliki kebisaan apapun sama sekali, hanya terkecuali atas izinnya, atas kekuasaannya, atas pengetahuannya. Saya hanya manusia biasa, hanya perantara kata-kata saja. Sang Hyang Ismaya, Uyut Semar Badranaya. Penyematan gelar sebutan penguasa kepada Uyut sesungguhnya, sejatinya, sebenarnya itu merupakan suatu sebutan yang tidak sopan, sebutan yang justru memberikan image atau anggapan negatif kepada Uyut sendiri. Penguasa adalah sebutan untuk seseorang yang menguasai, di mana menguasai itu atas dasar hawa nafsu, atas dasar keinginan, atas dasar ingin menguasai. Hawa nafsu angkara murka, amarah keduniawian sudah bukanlah menjadi nafsu yang ada pada diri Uyut. Nafsu keduniawian, nafsu manusia yang belum tercerahkan, yang hanya melihat dari sisi keduniawian. Sebutan penguasa
sesungguhnya hanyalah menurunkan kewibawaannya, menurunkan kebijaksanaannya di hadapan mata-mata manusia yang hanya melihat dengan sebelah mata. Uyut Semar Badranaya, Sang Hyang Ismaya, sejatinya tidak mementingkan apapun sebutan, gelar, penghormatan kepada beliau. Beliau mau disebutkan sebagai iblis, beliau mau disebutkan sebagai jin, beliau mau disebut sebagai jahat, siluman, dan lain sebagainya. Uyut menerimanya dengan penuh senyuman yang mendamaikan, tatapan yang menyejukkan, sikap yang sungguh sangat penuh welas asih, budi pekerti luhur, adab yang mulia. Tidak pernah tersinggung dengan apapun sebutan yang disematkan kepada beliau. Apalagi marah, tidak pernah marah kepada siapapun yang salah paham terhadapnya, ataupun menuduhnya, ataupun menyaci, ataupun memfitnahnya. Saya menyampaikan bahwa semestinya, sebenarnya dan sesungguhnya penyebutan penguasa kepada Uyut Semar adalah kurang tepat, karena penguasa tercampur dengan kata-kata negatif ketika diterima oleh orang-orang yang bermuatan negatif. Lebih tepatnya, lebih cocoknya, dan lebih sopannya menyebut Uyut Semar dengan sebutan pamomong, pengasuh, penasehat, pembimbing, pengarah, pencerah, dan pemberi petunjuk. Itulah gelar atau sebutan kehormatan yang sepantasnya disematkan kepada Uyut Semar Badranaya. Uyut Semar sendiri tidak pernah merasa terganggu, terusik, apalagi tersinggung atau marah dengan tingkah laku, paripolah perbuatan manusia yang berlaku tidak semestinya kepada beliau. Baik itu jahat, baik itu buruk, durjana, ataupun angkara murka, adigang, adigung, adiguna, Uyut tetap mengemongnya, tetap mengarahkannya, tetap mencintainya, tetap mengasihinya, dan tetap memberikan petunjuk, pengingat, dan nasihat kepadanya. Namun manusianya itu sendiri yang ketika tidak mengenali dirinya, tidak mampu mendengarkan suara hati sejatinya, dan belum bertemu dengan guru sejatinya yang selalu hanya mencari keluar, dia akan tidak bisa mampu mendengarkan, menasehati dirinya sendiri perantara nasihat dari Uyut itu sendiri. Boleh siapapun dimanapun bilang kepada Uyut, Uyut itu iblis. Boleh siapapun dimanapun bilang bahwa Uyut itu hanyalah mitos. Uyut adalah orang yang jahat, sosok yang gaib. Uyut sosok yang digembar-gemborkan sebagai yang akan meminta pembalasan dari perjanjian yang diingkari, dari perbuatan yang dikhianati. Tapi sesungguhnya Uyut tidak pernah mempertimbangkan gunjingan, salah paham, tuduhan, ataupun fitnahan yang hadir dan ada kepada beliau. Biarkanlah manusia-manusia yang selalu ada pada jalan kesesatan, dalam jalan kegelapan pikiran dan perasaannya, tertutup dengan keegoisannya, dikuasai oleh hawa nafsunya, diperbudak oleh keinginan keduniawiannya saja.
tidak akan pernah masuk seberkas cahaya sinar suci keilahian kepada diri manusia itu ketika manusia itu sudah menutup dirinya dengan penuh tabir-tabir kegelapan, dengan penuh diselimuti, terkurung, terpenjara, didekap oleh hawa nafsunya. Budi pekerti yang utama adalah yang sering diajarkan, disampaikan oleh Uyut kepada siapapun yang dimomongnya atau diasuhnya. Sang pengasuh tanah Jawa, sang pengasuh tanah Jawata, sang pengasuh Dawata, sang pengasuh Dewata. Ketika kita berbicara tanah Jawa, orang Jawa sesungguhnya, sebenarnya bukanlah kesukuan. Ketika kita bicara soal tanah Sunda, orang Sunda sesungguhnya bukanlah kesukuan, tetapi merupakan peradaban dan ajaran Tuhan yang penuh dengan budi pekerti, welas asih, tata krama, adab, sopan santun, etika, bukan hanya kepada berlakunya untuk manusia saja, tetapi untuk seluruh ciptaan, segenap dan seluruh apapun yang diciptakan di penjuru semesta yang ada. Satu merupakan bagian yang lainnya, dan yang lainnya merupakan bagian yang satu yang tidak terpisahkan. Sang pamomong, sang pengasuh, sang pembimbing Uyut Semar inilah juga yang mengasuh, yang membimbing, yang memomong, yang memberikan arahan serta petunjuk kepada sang pinilih, kepada para satria Nusantara, kepada para manusia yang bisa mengenali dirinya, yang bisa menata dirinya, yang bisa menata pikirannya, yang bisa menata rasanya. Manusia yang bisa menata pikiran dan menata rasanya, dia akan mampu menata perbuatannya. Dia akan mampu menyimpan ucapannya di belakang pikirannya, dan akal pikirannya dipergunakan untuk memilah dan memilih apa yang dirasakannya. Rasa, karsa, cipta, karya. 4 yang jadi satu, yang harus manusia temui, maknai, rasakan, jalankan, dan amalkan. Pikiran, hati, dan nafsu, 3 sumber utama yang ada dibekalkan kepada diri manusia harus diselaraskan. Jangan dominan salah satunya, seimbangkan seluruhnya. Jangan dominan kepada nafsu, karena nafsu akan menjuruskanmu, menjerumuskan, membawa kamu kepada gerbang kehancuran, kekecewaan, kesengsaraan yang tidak kunjung ada penyelesaian. Pikiran, logika, jika kau didominasinya, maka kau hanya akan mampu menerima dan melihat apapun yang masuk menurut logikamu, menurut akalmu. Sedangkan akal dan logika manusia itu berbeda-beda. Ketika kita menerima sesuatu hal yang tidak masuk akal menurut akal siapa? Akal adalah suatu hal yang kita terima sebagai bekal untuk memilah dan memilih baik dan buruk, benar dan salah. Tapi pemutusannya hanya ada pada Yang Maha Kuasa. Akal pun terlatih jika dilatih dengan jalan berpikir yang jernih, bukan berpikir pikiran yang diperbudak oleh hawa nafsu duniawi saja. Nafsu ingin untung sendiri,
Nafsu tidak mau rugi, nafsu tidak mau disalahkan, nafsu yang hanya ingin sendirinya saja yang diikuti dan dibenarkan, tidak mau dipersalahkan, cenderung kesalahan dirinya disembunyikan dan mencari kambing hitam siapapun itu untuk dipersalahkan. Hati-hati. Ketika kita hanya didominasi oleh perasaan, perasaan pun bisa membodohi kita, perasaan pun bisa menjerumuskan kita. Maka rasakanlah sebuah rasa yang benar-benar dari Yang Maha Kuasa dengan memadukan, menyelaraskan antara rasa, nafsu, dan juga akal pikiran. Ketiga itu seimbang, Tritunggal dalam diri manusia seimbang, maka terciptalah apa yang disebut kemanunggalan. Hanya manusia-manusia yang manunggal, manusia-manusia tersebut mampu menerima arahan, bimbingan, petunjuk, asuhan dari Sang Pamomong, Sang Pengasuh, Sang Pembimbing, Uyut Semar. Tidak akan setiap orang memahami, mengetahui, apalagi mampu memaknai apa yang disampaikan ketika setiap yang menyaksikan tertutupi masing-masing oleh kebutuhan, kepentingan, ego diri, dan kebencian yang terus menyelimuti. Bebaskan dirimu dari setiap pikiran yang membelenggu. Bebaskan dirimu dari setiap perasaan yang menyakitimu. Jangan diperbudak oleh hawa nafsumu. Selaraskan ketiga hal itu dalam dirimu. Lakukan apa yang membuat kau sekalian bahagia, tenang, damai. Pusatkan energimu kepada hal yang positif untuk membangun dirimu menjadi sebaik-baiknya manusia, menjadi sebaik-baiknya insan, menjadi sebaik-baiknya ciptaan. Karena bumi dan beserta isinya sudah diserahkan kepadamu, wahai manusia. Maka jangan kau jadikan tugas aslimu menjadi kutukan, menjadi penyebab kecelakaan dirimu sendiri. Jangan berjalan di muka bumi dengan congkak dan angkuhnya, merusak segala apa yang ada karena merasa dirimu sempurna. Manusia baru disebut sempurna ketika dia bisa menyempurnakan dirinya, yaitu menyelaraskan antara pikiran, perasaan, dan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu tidak bisa dihilangkan, hanya mampu dan harus untuk ditundukkan serta dikendalikan. Nafsu yang sudah bisa ditundukkan, sudah mampu dikendalikan, nafsu tersebut akan menjadi api pembakar, dorongan untuk mengenali kesejatian rasa hati sanubari yang asli, bukan bisikan-bisikan dari makhluk-makhluk yang tidak tentu, tidak jelas dari mana arahnya. Mampu mengetahui mana makhluk yang hanya sekedar menyerupai, berpura-pura baik, lalu dia menjerumuskan dan membawa kita kepada kesesatan, dan mampu mengolah pikiran agar jernih menyikapi segala apapun keadaan, situasi yang ada, yang terjadi maupun yang belum terjadi. Jadilah manusia yang merdeka secara diri pribadi. Berdaulatlah kepada dirimu sendiri. Jangan terombang-ambing oleh menurut orang lain kepadamu. Tangguhlah, yakinlah, hilangkan rasa ragu. Temukan dirimu oleh dirimu. Semua ada pada dirimu. Hanya bagaimana kau menemukan dirimu, mengenalinya terlebih dahulu. Sesungguhnya, jika kau menemui dirimu, mengenali dirimu, maka kau akan mengenali Tuhanmu. Mohon maaf setiap kata, kalimat, ataupun perbuatan
tindak tanduk ekspresi yang saya sampaikan atau terlihat oleh teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang ada dimanapun berada. Apapun yang terucap, apapun yang tersampaikan, kaji dan olah kembali. Jangan ditelan mentah-mentah. Jika mampu diterima, ambil baiknya, buang buruknya. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Saya Reza Rahasia, hanya perantara kata-kata. Sampai ketemu lagi. Jika teman-temanku, saudaraku sekalian berkenan untuk sharing bersama, berbagi pengalaman, berbagi rasa, berbagi pikiran, maka Sanggar Seni Rumah Cimanggis ini terbuka untuk siapapun yang ingin hadir, ingin datang untuk bersilaturahmi, berkenalan lebih jauh, mengobrol lebih dekat dengan saya ataupun dengan teman-teman yang sudah hadir dan sudah merapat berkumpul di sini. Ketika saya menyampaikan ini bukan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan massa, menciptakan jemaah ataupun pasukan apapun, tidak. Hanya mari kita bersilaturahmi, memperpanjang persaudaraan, mempererat persamaan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan selalu ada pada jalan kesabaran. Saya pun manusia biasa, masih dan harus selalu diingatkan dan diajarkan. Karena sejatinya saya bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa, tidak mampu berkata apapun, tidak mengetahui apapun, melainkan atas yang maha mengetahui, yang maha berbicara, yang maha memiliki, mengizinkan apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-temanku semua. Sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.